We got history. Got me feel- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil survei yang telah saya kumpulkan dalam waktu beberapa minggu belakangan ini mengenai dampak perkembangan secara daring terhadap pemahaman materi perkuliahan dalam masa pandemi COVID-19, yang dimana saya mengambil sampel terhadap mahasiswa semester 2 di Universitas Riau. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke pembahasan surveinya. Jadi pembahasan yang pertama yaitu apakah mahasiswa setuju dengan sistem pembelajaran secara daring ini, maka sebanyak 65 responden memberikan tanggapan sekiranya 69,2% responden memilih 50-50 mengenai persetujuan tentang sistem pembelajaran daring ini, dan sedikit diantaranya ada yang memilih setuju sebanyak 18,5% dan sisanya tidak setuju 12,3%. Lanjut, hasil survei yang kedua yaitu apakah pembelajaran secara daring ini membuat mahasiswa tertekan. 65 responden menjawab sedikit diantaranya sebesar 44,6% memilih tentu saja dan 55,4% memilih tidak. Maka bisa disimpulkan bahwasannya mahasiswa tidak tertekan mengenai sistem pembelajaran daring ini. Selanjutnya yaitu apakah pembelajaran secara daring ini menyenangkan. Dari 65 responden, sebanyak 52,3% menjawab tidak dan 49,2% menjawab iya. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya mahasiswa tidak senang mengenai pembelajaran secara daring ini. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu mana yang lebih efisien, apakah pembelajaran secara tatap muka atau secara daring? Sedikit diantaranya yaitu 12,3% menjawab daring dan sisanya sebanyak 93,8% menjawab tatap muka. Dan saya selaku mahasiswa juga menjawab pembelajaran secara efisien itu melalui tatap muka karena minimnya terjadi kendala maupun kesalahan dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Karena jika secara daring banyak saja kendala yang sering terjadi dan situasi juga yang kurang kondusif seperti gangguan yang ada di rumah atau hal-hal yang lainnya yang membuat pembelajaran tidak efisien. Selanjutnya yaitu apakah pembelajaran daring yang mahasiswa alami ini memenuhi bahan kajian yang diharapkan, maka sebanyak 65 responden sedikit diantaranya 4,6% menjawab iya, 21,5% menjawab tidak, dan 75,4% menjawab kadang-kadang. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya yang menjawab kadang-kadang ini bisa dikatakan memenuhi bahan kajian maupun tidak memenuhi bahan kajian. Itu tergantung dari cara dosen menyampaikan suatu materi apakah sesuai dengan keinginan mahasiswa tersebut ataupun tidak. Pertanyaan survei yang selanjutnya yaitu bagaimana pendapat mahasiswa tentang jaringan internet dan kepemilikan kuota yang mahasiswa gunakan selama pembelajaran daring, apakah itu memadai atau tidak memadai? Maka sedikit diantaranya sebanyak 47,7% menjawab memadai dan 52,3% menjawab tidak memadai. Selanjutnya yaitu menurut mahasiswa pembelajaran daring melalui apa yang diinginkan. Terdapat pilihan seperti GCR, diskusi WA Group, dan juga Zoom ataupun Gmeet. Jadi sebanyak 63,1% menjawab Zoom maupun Gmeet karena biasanya pembelajaran itu lebih efektif dan efisien apabila disampaikan langsung dan didiskusikan langsung secara virtual seperti Zoom maupun Gmeet ketimbang hanya berdiskusi melalui GCR maupun WA Group. Selanjutnya yaitu apakah mahasiswa tertarik dengan pembelajaran secara daring ini. Jadi sebanyak 65 responden, banyak diantaranya 8,1% menjawab biasa saja, sedikit diantaranya 3,1% menjawab tidak tertarik, dan 13,8% sangat tertarik. Jadi bisa dikatakan pembelajaran secara daring ini merupakan hal yang biasa saja terhadap pembelajaran yang dilakukan saat ini.
Dan pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana pendapat mahasiswa mengenai UTS secara daring ini? Apakah mahasiswa puas dengan hasilnya ataupun tidak puas? Maka sebanyak 65 responden yang memberikan tanggapan, sekiranya ada 82,8% responden memilih puas mengenai hasil UTS yang didapatkan, dan sedikit diantaranya sebanyak 18,5% menjawab tidak puas. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi survei yang saya sampaikan. Saya masih menyadari banyak kesalahan yang saya lontarkan di dalam video ini. Untuk itu, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk waktunya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih.